Halo teman-teman, kembali di Suzuki Channel Depok, Suzuki Indomobil Channel Depok. Ya, bersama saya Rahmat Mulyana. Saya di sini ditemani sama sales head. Tolong diperkenalkan. Hai, saya dengan Rohana. Biasa saya dipanggil Ana juga. Salam kenal. Ya, di belakang saya ada Pak Dani ikut menemani. Hai. Pada hari ini kita dalam perjalanan, ya sambil mengisi waktu perjalanan ini kita ngobrol-ngobrol lah dengan Ibu Ana. Bu Ana ini termasuk sales yang sekarang telah berhasil menjadi sales head ya, benar kan? Ya, alhamdulillah Pak. Udah berapa lama jadi sales head? Saya itu dari bulan Sabtnya ya Pak. Ah. Dari awal Juli, tanggal 1 Juli 2022. Berarti udah berjalan 6 bulan Pak. Oh, udah 6 bulan ya. Ya berarti sebelumnya jadi sales nih Bu Rana. Iya, sebelumnya sales tuh Pak. Ceritanya gimana nih Bu Rana kan sempat di beberapa merek atau memang pernah di dealer dulu ya sebelumnya? Kalau saya itu awal mulanya di otomotif itu ya di Suzuki, baru di Suzuki aja. Jadi saya belum Tapi tolong cerita pernah- dari awal dulu aja dulu deh. Ceritanya gimana sih bisa masuk ke Suzuki? Sebelumnya kerja di mana? Oh gitu ya, boleh nanti saya cerita nih Pak ya. Gimana? Jadi saya tuh pertama kali saya kerja banyak sih, saya kerja Oh, udah macam pernah pengalaman ya? pengalaman tapi belum pernah di otomotif. Jadi cerita lulus kuliah langsung kerja pertama di mana? Lulus kuliah, jadi sebelum saya kuliah juga saya itu pernah kerja sebagai buruh Oh, gitu. Waktu itu saya buruh sebagai tani gitu. buruh di pabrik. Oh, di pabrik. Saya pernah kerja di buruh. Buruh tani. Saya pernah juga kerja sebagai kasir. Di supermarket. Ya, di supermarket betul. Jadi saya pengalaman tuh lumayan sih 1 tahun 2 tahun. Nah saya itu waktu itu kerja sambil kuliah Pak. Luar biasa ya. Kerja sambil kuliah karena apalagi pas saya jadi buruh tuh benar-benar itu saya bisa nabung untuk saya kuliah karena saya berpikirnya Sebenarnya jangan buruh kali, pekerja pabrik aja gitu ya. ya pekerja pabrik betul. Pekerja pabrik lah gitu ya. Ya, Terus sambil ya saya pikir kan orang tua udah cukup lah untuk membiayai sampai saya di jenjang SMA ya Pak. betul. Makanya jadi saya ketika saya lulus SMA saya berpikiran pengen kerja dulu, cari duit dulu kalau memang saya pengen merasakan bangku kuliah gitu. Oh, Jadi saya kuliah itu pakai biaya sendiri sih Pak waktu itu. luar biasa. Dan banyak sih beberapa pengalaman kerja saya di pabrik, sebagai kasir. Terus sampai akhirnya saya kerja ketika saya udah lulus kuliah, saya kerja sebagai admin Pak. Oh, admin dulu admin di pabrik finance. atau enggak? Beda Bukan, perusahaan. beda Di perusahaan. Oh, Nah ternyata yang saya rasakan kalau kerja di admin itu kerjanya gitu-gitu aja ya Pak, monoton ya. itu aja yang Gitu-gitu. dikerjakan. Iya, kebetulan aku saya kerja di suatu finance tapi di suatu pembiayaan tapi saya bagian admin dan ya kerjanya tuh yang pertama monoton, kedua untuk penghasilan saya Pak. Penghasilan saya itu ya bisa dikatakan apa ya? Stabil ya. Stabil. Karena gajinya segitu-gitu aja. Segitu-gitu aja gajinya. Oh, Gitu. Nah, terus setelah akhirnya saya ditawarkan nih sama teman saya. Waktu itu saya ditawarkan sebagai marketing officer, MO disebutnya Pak. oh. Di leasing. Nah, itu kan marketing ya. Nah, di situ Betul. Pak pertama kali saya jadi mencoba menjadi marketing ya. Gitu. Oh, ternyata untuk suatu punya ijazah yang lebih itu lebih nggak cenderung harus di admin gitu ya, saya mikirnya kayak gitu ya, karena nggak menjamin suatu penghasilan orang itu dari misalnya pekerjaannya admin atau apa, karena ya saya memang pengennya ya pasti kalau penghasilan yang lebih dong. Betul. Gitu Pak. Nah, Jadi sempat terjun di marketing officer itu yang Iya, baru marketing bermain-main officer. di marketing gitu ya. marketing. Oh. Iya, yes. Terus dari marketing officer itu Iya, di situ saya tuh kayaknya ngerasain loh, kok ternyata kalau marketing tuh ternyata
Enak gitu, ada komisi ya, ada Terus insentif gitu. pekerjaannya nggak monoton. Saya ketemu sama banyak karakter orang, saya ketemu sama banyak konsumen gitu. Jadi menurut saya malah lebih enjoy yang seperti itu sih kerjanya di lapangan. Nah akhirnya saya coba tuh Pak tahun 2014 waktu pertama kali saya di Suzuki mobil Pak. Oh, di dealer. Dealer. Ya. Waktu itu saya pertama kali 2014, saya ingat banget. Betul. Nah itu dia, saya kenapa pilihan saya sebenarnya sih awal-awal tuh kayak saya rasa takut Pak pertama kali saya mau coba di mobil, di otomotif mobil, karena waktu saya jadi marketing tuh kebetulan marketingnya motor. Oh, marketing officernya marketing motor. officer motor, gitu. Motor yang brandnya paling gede lah di Indonesia ya. Iya betul Pak. Nah akhirnya saya coba tuh, dalam hati saya sebenarnya gini, bisa nggak sih saya jualan mobil kayak gitu. Sempat nggak pede juga. Nggak pede dong Pak pastinya. Ya takut juga. Karena saya juga nggak tahu fitur-fitur apa Betul. di mobil tuh seperti apa gitu, produknya seperti apa. Ya ibaratnya kayak modal nekat aja saya Pak masuk sebagai sales. Terus saya juga mikir kok saya udah kuliah saya jadinya ke sales juga ya. Ternyata pas setelah saya jalani Pak menjadi seorang sales di Suzuki, ya yang ada malah saya jadi ngerasa nyaman kerja di sini. Oh, ngelamar salesnya itu sales lapangan, sales counter atau gimana? Sales lapangan Pak. Sales lapangan. Sales ladies. Oh, sales lady ya, karena kan sales itu kalau otomotif kan ada namanya sales counter, ada namanya sales kanvas ya. Iya. Ya tapi dulu ngelamar ke sales kanvas dong. Iya, sales kanvas Pak. Iya. Tapi berapa lama tuh awal-awalnya sampai bisa stabil gitu? Awal-awal mungkin nggak jualan atau langsung jualan? Iya Pak, jadi saya tuh nih saya sekedar cerita ya, biar teman-teman juga semua tahu ya. Jadi saya tuh masuk November itu tahun berapa kira-kira? Tahun 2014 itu. 2014. Saya langsung 2 minggu saya kerja saya langsung dapat SPK Pak waktu itu. Dari mana itu dapatnya? Saya dapat dari Kanvas Pak waktu itu. Saya ikut sama sales senior saya yang jualannya banyak. Ya. Saya ikut dia waktu dia mau ke konsumen, saya anterin. Ketika dia ketemu konsumen, saya punya inisiatif, saya sebar brosur deket-deket situ. Gitu. Kebetulan yang saya tawarkan itu waktu itu toko beras. Saya tawarkan mobil pick up Pak, karena kan memang kita punya andalan ya mobil pick up ya, backbone kita tuh Suzuki kan emang pick up ya. Ternyata dia nggak perlu mobil bak, malah waktu itu dia mobilnya nanyain mobil kecil. Gitu. Kebetulan dia waktu itu konsumen saya itu yang pertama dia mau jual mobil Suzuki minibusnya tuh yang lama. Carry minibus tahun tua. Nah jadi penjualan pertama saya banget itu Pak yang saya dapatkan dalam dua minggu itu. Saya trade in Pak, itu benar-benar luar biasa. Jadi konsumen jual mobil lamanya dan dia buat DP untuk mobil barunya. Gitu. Pas berarti ya. Jadi kayak berjodoh gitu ya. Iya Pak. 2 minggu sebenarnya buat sales baru bisa jualan sih luar biasa sih. Orang kepala cabang saya waktu itu sampai tanya sama, dulu kan masih sales koordinator ya. Kok dia bisa cepet banget sih dapat tuh? Kamu kasih ya atau kayak gimana? Terus dia langsung pada ngomong semua, enggak dia kanvas tuh Pak dapat gitu. Dan ini sih untuk masukan buat teman-teman juga yang baru menjadi sales ya, kalau bisa kalau kita memang mau kanvas, kita nggak usah kanvas yang jauh-jauh, nggak usah terlalu jauh, yang kita mapping area yang deket-deket dulu aja gitu. Kita jadi, memperkenalkan kita mapping di daerah dealer dia tempat kerja aja ya. Saya waktu itu kebetulan di daerah-daerah deket dealer juga waktu itu, nggak jauh-jauh gitu. Jadi 2 minggu SPK cash atau kredit tuh? Kredit Pak. Oh kredit. Ya karena saya dapat info kan kalau kredit sama cash sales lebih senang kredit. Iya betul. Gitu. Oh jadi kredit tuh. Kredit. Jadi betul. Lumayan dong dapatnya jadinya. Lumayan pada saat itu. Lumayan ya. Wow, saya terima kok sama kayak waktu saya kerja di admin sebulan. Gitu. Jadi waktu saya jadi admin kan di yang tadi saya bilang ya kerjanya hanya ya monoton gitu-gitu aja, kita depan komputer. Ya sama ketika saya jualan satu yang jual satu kali, aja bisa gajian admin gitu ya. Iya, gitu. Itu luar yang saya rasain jadi wah, ternyata bikin ketagihan juga. Gimana jualan dua ya? Jualan dua berarti admin 2 bulan dikasih gaji gitu ya. Luar biasa ya. Makanya jadi saya jadi penasaran Pak, jadi ibaratnya jadi termotivasi dong ya. Jadi saya juga kerja juga enjoy gitu, happy gitu. Tapi bulan pertama itu jualan satu aja.
Nggak? Bulan pertama jualan Satu aja, tapi satu aja udah agak amazing ya. Iya, satu aja udah. Dan atasan amazing pun banget. cukup bangga juga ya. Bangga Ini pastinya, anak Pak. baru bisa jualan gitu ya, nambah Iya. DO gitu ya. Bulan kedua gimana tuh? Nah, bulan keduanya lebih amazing lagi karena mungkin itu akhir tahun Desember ya Pak. Ya. Kan saya masuk November, jadi di Desembernya saya langsung jualan 3 unit Pak. Gitu. Kredit semua lagi. Kredit semua. Aduh, luar biasa. Itu satu yang referensi dari konsumen saya yang tadi, yang konsumen saya pertama yang saya bilang di toko beras. Itu referensi dari dia yang pertama. Yang kedua itu saya dapat kanvas lagi. Gitu. Kebetulan saya kanvasnya di belakang dealer saya waktu itu. Jadi setiap sore saya naik motor, saya sebar jalan aja Pak. Saya usahakan saya udah bawa brosur 10 minimal, saya sebar brosur tapi ke ya toko tempat usaha kayak gitu. Ya saya dapat 3, satu lagi yang ketiga referensi gitu. Jadi buat teman-teman ya udah ada contoh nih ya, 2 bulan aja udah bisa jualan 4 ya. Iya Pak. Padahal modal kanvas loh teman-teman. Mulai kanvas. Ya kan? Belum mengenal iklan kan waktu itu. Belum tahu iklan. Nggak ada iklan-iklan, orang media sosial aja zaman itu mah belum seramai sekarang ya. Iya Pak. Masih rata-rata dapat customer kanvas. Si kanvas. Iya. Terus tiap bulan jualan, akhirnya nggak mau pindah kerja jadi admin ya? Iya dong. Ya, tapi saya pernah Pak selama tahun berikutnya itu, jadi saya pernah ngerasain dukanya juga. Saya nggak jualan waktu itu. Gitu. Jadi tapi yang herannya gitu Pak, jadi ketika pas tahun kedua ya berjalan, saya nggak jualan Pak, pernah. Sempat nggak jualan juga? Sempat nggak jualan, 0, 1 bulan itu saya 0, dan 2 bulan, tapi bukan 2 bulan berturut-turut ya. Dalam setahun itu saya pernah 2 kali zong gitu. Tapi sehabis saya nggak jualan itu, bulan depannya saya pasti akan jadi the best sales. Gitu. Nggak tahu, kayak mungkin dendam kali ya bulan sebelumnya nggak jualan. Ada sih Pak dukanya saya nggak jualan juga. Ada juga pernah, jualan Pak, ya. Berarti tidak semua tiap bulan jualan juga ya. Iya. Mungkin ada kondisi kita sakit, mungkin ngedrop gitu ya. Nggak tahu ya kalau waktu itu kenapa bisa nggak jualan, ya mungkin nggak fokus kali ya, atau nggak kebanyakan main, atau mungkin ribut sama pacar gitu ya. Sehingga nggak jualan gitu ya. Ya pokoknya gitu, udah membuat yang kita jadi nggak fokus kerja gitu. Iya. Ada aja sih. Tapi setelah beberapa tahun mah mungkin lebih stabil ya. Iya. Nggak mungkin juga nggak jualan. Kalau nggak jualan kan ada evaluasi ya. Iya betul Pak, ada evaluasi. Nggak mungkin kalau memang nggak jualan masih dipertahankan juga nggak mungkin. Iya. Gitu. Terus kan memang kalau di sales itu kita ada gradingnya ya Pak ya. Grading. Jadi saya berusaha untuk gini Pak, ketika saya naik grading, wah berarti saya juga harus tambah nih usaha saya. Berarti gimana nih caranya? Misalnya ya, berarti saya bukan hanya harus kanvas dong. Betul. Saya harus belajar main iklan dikit demi sedikit. Cuman waktu awal setahun 2 tahun ya, saya tuh mengandalkan referensi sih Pak, sama database. Referensi. Referensi. Karena pernah jadi marketing. Iya, referensi, database, gitu. Dan jadi kalau saya sih udah menanggapi gini ya Pak, baiknya kita kalau punya sales, kita menjadikan kalau kita udah punya customer, kita harus bisa menjadikan customer kita itu sebagai sales Pak. Iya, jadi dengan cara ya kita kasih pelayanan yang terbaik aja untuk ini kita ya, kita kasih pelayanan terbaik untuk konsumen kita. Iya. Terus setelah dari dealer pertama, coba ngelamar ke dealer yang lebih gede lagi gitu ya? Iya betul. Nah, mulailah berkarir di dealer yang gede ya? Iya, betul Pak. Mulai di dealer yang gede, mulai untuk jualan banyak lagi dong? Iya, dealer besar ya semakin ini ya Pak, termotivasi dong ya? Semakin menunjang saya untuk mencapai karir, mencapai segala yang saya harapkan. Apa sih harapannya? Ya pasti punya uang lebih banyak dong Pak, gitu, untuk membantu perekonomian keluarga pastinya ya. Sebenarnya kalau jualan mobil itu
komisinya berapa sih kalau kira-kira cash? Kalau cash, karena sales kalau customer beli cash kayaknya agak kurang semangat ya. Sebenarnya cash berapa sih kalau jualan gitu? Misalnya contohnya pick up itu, kalau cash dapat insentif berapa sih? Kalau cash itu memang kita nggak terlalu banyak sih ya Pak, karena hanya dapat ini ya Pak, hanya dapat insentif itu kurang lebih ya 500.000 sih Pak. Sekitar 500-an ya. Kalau cash ya, kalau kredit bisa jutaan juga ya. Iyalah, bisa jutaan. Apa sih memang membedakan konsumen kredit dan cash kan, karena memang kalau di cash kan konsumen belum ada asuransi ya Pak. Betul. Ya kalau cash mungkin kita bisa tawarin asuransi. Iya, kalau cash kita bisa tawarin asuransi juga. Kalau kredit juga tergantung juga sih, kadang-kadang sales yang rewel minta bonus itu ngurangi dari komisi kita juga ya. Iya. Gitu. Terus berapa lama ya jadi sales sebelum jadi supervisor? Berarti 2014 ke 2021 Pak. 2014 ke 2021 berarti berapa tahun? 14 udah 7 ya, 7 tahun ya? 7 tahun. Oh, tapi menikmati juga kan jadi sales Pak. kan. Ternyata saya ada kesempatan ditawarkan menjadi seorang supervisor ya. Ya, mungkin udah waktunya juga kali, udah kaya juga kali ya jadi sales ya. Saatnya berbagi lah ya, berbagi buat anak-anak baru untuk jadi sales ya, ngedidik anak-anak baru biar berarti lebih kaya ikut kaya juga sales daripada SH ya, gitu ya. Sebenarnya sih kaya relatif ya, yang penting cukup aja, karena sales juga banyak pengeluaran juga ya. Iya, betul Pak. Biayanya apa aja coba biaya untuk pengeluaran sales? Iklan udah pasti, Iklan, bensin Pak, bensin operasionalnya kan, iya. terus kadang-kadang ada uang mediator gitu ya. Uang mediator. Benar, ya banyak juga kan, pendapatannya tinggi juga pengeluarannya cukup tinggi juga. Ya sehari kita mah pasti minimal tuh 50.000 harus megang Pak. Oh, Kalau sales mah Pak. kalau sales ya karena buat Iyalah. muter-muter ya. Muter-muter, biaya telepon juga kan. Iya sih, pulsa yang pasti ya, karena kan hubungi customer terus. Iya. Oh ya, kalau jualannya minimal 3 mah mungkin ini kali ya, banyak nabungnya kali ya. Iya Pak. Sebenarnya target berapa sih kalau sales jualannya? Sales itu target amannya sih ya 3 ya Pak. Kalau 3 tuh kita pasti udah lebih dari cukup lah. Itu pasti ibaratnya dapur juga kita ngebul ya Pak, makan juga. Jadi 3 itu sebenarnya udah ada nabung lah ya kalau 3 ya. Iya betul Pak. Kalau jual 1 mungkin impas atau gimana ya, masih kurang kali kalau 1 ya. Kalau 1 kan ya, kalau apalagi kalau 1 pembeliannya cash coba. Iya, berarti nggak bisa buat. Iya, kalau satunya pembeliannya kredit sih, apalagi kreditnya tenor lama ya Pak, gitu kan. Ya makanya saya bilang 3 sih amannya ya. Kalau saya sih memang minimal 3 lah jualan sebulan. Minimal ya harus 3 lah kalau memang harus ada tabungan ya, apalagi kalau udah berkeluarga ya. Iya betul. Udah berkeluarga, banyak kebutuhan, udah pasti jualannya harus banyak. Gitu. Nah terus gimana nih sekarang, udah berapa bulan? 6 bulan jadi sales head berarti ya? Iya betul. Gimana nih, udah mulai rekrut sales baru dong? Iya. Udah mulai ada sales baru, udah mulai pada jualan? Udah Pak. Gimana ceritanya tuh cara ngerekrut sales barunya tuh? Kan gak gampang juga kan jadi sales kan? Ya saya juga banyak belajar ya dari SH yang lain. Gimana sih baca karakter sales pertama kali ketemu, orang yang baru pertama kali ketemu sama kita. Tapi saya lama-lama mulai belajar juga ya, apalagi kalau misalnya by phone, saya mau telepon dia, mau konfirmasi untuk datang jadwal psikotes, tapi telepon itu susah dihubungin. Nah itu udah tanda-tanda salesnya susah ya, susah dihubungin tuh, kurang bagus. Attitude-nya udah nggak benar ya, masa gitu. sales aja susah dihubungi gitu. Iya betul. Nah makanya jadi kalau memang dia teleponnya udah langsung diangkat ya itu udah poin plus buat si pelamar itu. Dari mana kira-kira kalau nyari sales sekarang, yang terakhir rekrut itu banyakannya dari mana? Dari iklan sih Pak. Iklan ya? Iklan, terus referensi juga ada Pak. Tapi
saya belum coba sih kalau misalnya mau rekrut dari brand-brand lain, saya belum ada sih. Oh belum ya? Belum coba ya? Belum coba. Ya nanti juga ada lah, pasti akan ketemu sama sales-sales yang udah pengalaman di otomotif. Iya. Gitu. Jadi sama sales-sales saya baru ini, saya juga menceritakan tentang pengalaman saya waktu itu dulu ketika saya menjadi sales. Ya, yang saya lihat sih mereka terpacu juga sih. Oh, jadi suksesi Gitu. Bu Ana nih jadi SA diceritakan nih, biar Iya. mereka ikut termotivasi. Saya Nih, ceritakan. jadi sales ternyata bisa jadi supervisor juga gitu ya. Dan, Dan ya mereka juga termotivasi sih yang saya lihat. oh, Dan ketika mereka bisa jualan tuh kebanggaan tersendiri aja Pak. Saya bangga banget kalau misalnya mereka bisa jualan dengan mengikuti trik dari saya, cara kerjanya, saya seperti apa. jadi ngajarinnya mencerminkan Bu Ana nih. Iya. Jadi Bu Ana dulu gua jadi sales seperti ini, lalu diterapkan ke sales yang barunya. Iya. Oh, iya. Berarti istilahnya apa ya? Mentransfer ilmu gitu. Iyalah. Transfer ilmu ke salesnya. Iya. Oh, iya. Ya memang sih mungkin sales yang baru siapa yang jadi panutan dia ya, kalau memang sales supervisornya memang nggak bisa jualan kan? Tentu yang jadi panutannya ya supervisornya lah. Supervisornya. Gitu. Nah selama 6 bulan gimana jualan? Target nggak? Ada sih 1 bulan yang nggak target ya Pak. Hah? Gitu. Karena saya baru. Jadi awal-awal tuh. Awal-awal. Ya wajar lah kalau awal mah Salah mungkin. saya juga masih nggak terlalu banyak. Jadi saya masih agak kebagi nih Pak, fokusnya antara jualan dan mikirin sales saya. Ya, tapi kan Gitu. Esa juga supervisor juga masih jualan juga kan? Masih dong Pak. Iyalah, Masih. batu-batu lah ya. Iya. Tapi kalau salesnya udah pada jago jualan, mungkin Esanya lebih cenderung backup aja. Iya, gitu. Iya. Monitoring. Ya wajar lah kalau awal-awal mah nggak jualan juga. Iya. Mungkin kalau sekarang ke depan udah mulai untuk menjadi target sales head senior ya. Iya. Karena sekarang kan hitungannya masih junior lah, Iya, karena masih sekarang masih baru junior. lah ya. Tapi lama-lama sih saya yakin sih Bu Ana akan jadi banyak Amin. jualannya. Yang penting konsisten aja kayaknya sih ya. Konsisten ya, kalau sales yang keluar cepat nyari lagi mungkin itu ya Ria. Iya. Ya kalau bisa ya sales personnya harus ditambah ya. Manpowernya harus ditambah. Jadi punya cadangan juga. Jadi kalau ada yang keluar Cepat-cepat ada gantinya. gantinya. Iya. Karena saya mikirnya gini, ketika saya jadi sales dengan target, sebelum saya jadi SL kan saya ada grading Pak, sales platinum ya. Ah. Di sales platinum kan targetnya juga nggak dikit ya Pak, lumayan ya, 6, minimal 6 gitu. Jadi saya aja bisa mencapai angka 6, gimana kalau saya punya kaki-kaki gitu. Betul. Jadi pasti saya berpikirnya mereka juga pasti bisa membantu saya untuk mencapai target. Jadi lebih banyak manpower akan lebih membantu saya untuk jualan lebih banyak lagi. Betul. Jadi kita kan sekarang udah nggak mikirin lagi diri sendiri ya. Iya, harus Mikirin tim. tim. Betul. Karena tim kaki-kaki juga. Iya. Kalau timnya kuat ya berarti jualan kita akan jualan banyak. Iya, Iya. harus jadi tim yang solid juga Pak. Ya, Betul. itu Tapi penting. udah mulai enjoy dong jadi supervisor, nggak setegang dulu kali ya. Iyalah. Awal-awal mungkin tegang banget ya. Tegang banget. Takut target gitu ya. Takut target, mikirin ini itu, takut ada kesalahan. Dan Mungkin juga, iya, dan juga awal jadi supervisor kan pasti kita banyak nggak disukai ya Pak. ya banyak yang nggak suka kalau kita naik ya. Iya, udah itu sales kita belum tentu suka sama kita, cara pemimpin kita seperti apa kan belum tentu. Gayanya mereka kan pasti berbeda-beda dengan style Betul. kita juga, pasti berbeda-beda. Iya. Tapi ya karena basicnya kita dari sales ya, nggak langsung jadi naik supervisor pun mungkin nggak terlalu ini juga Ya lah. adaptasinya ya Pak, penyesuaiannya. Tinggal diterapkan aja mungkin ilmu yang kita dapat ya terapkan ke sales kita gitu. Nah terus target untuk supervisor senior kira-kira berapa lama? Saya punya 2023 target dong harus naik dong, harus jadi resolusi. ke head dong, Ya head itu supervisor senior. resolusi ya Pak ya. Itu harapan yang harus saya capai Pak. Ya kalau yang suatu
harapan yang mau kita capai lebih harus diimbangi dengan kerja keras dong pastinya gitu ya. Berarti saya harus bekerja keras nih Pak kalau memang saya mau capai ke sales head senior, bener nggak? Harus banyak belajar juga. Ya sekarang sih ininya apa, kesempatannya sih banyak ya, karena ya untuk menjadi sales head senior juga kan targetnya juga nggak terlalu banyak juga sih. Berapa sih Pak target SH senior itu ya jualan di atas rata-rata 15 lah. Rata-rata 15 ya. Terus untuk manpower kita berapa sih Pak dibutuhnya salesnya Pak? Manpower biasanya 10 8 ya? sampai 10 sih. Semakin banyak manpower ya semakin bagus lah. Ya tapi manpowernya yang kalau bisa sih yang produktif. Kalau misalnya target 15 supervisor senior, itu kalau misalnya kita punya sales 15 boleh nggak sih Pak? Ya boleh aja sebenarnya Mak, cuman ya kalau terlalu banyak nggak akan efektif juga sih. Iya ya. Kita susah juga jagain orang. Kalau jagain kambing mungkin lebih gampang. Jagain orang susah ya? Jagain orang lebih susah lah daripada jagain kambing gitu. Tapi ya enjoy aja lah ya. Nanti juga setelah kita berjalannya waktu ya memang pekerjaannya seperti ini. Iya. Gitu. Jadi resolusi 2023 apalagi nih, mau beli rumah baru, beli mobil baru, apalagi? Pengennya iya ya Pak, pengen punya mobil baru Pak. Mobil baru ya, mobil baru, rumah baru ya nggak? Semua baru ya. Laki jangan baru Pak. Ya mudah-mudahan lah. Ya kita kan udah kerjanya juga udah benar lah ya. Yang penting sales-sales kitanya juga jualan. Kalau sales-sales kitanya nggak jualan ya kitanya nggak bisa achieve lah gitu. Oke Bu Ana, mungkin Bu Ana ada yang mau disampaikan nih sama teman-teman, khususnya yang melihat channel ini, yang mau terjun jadi sales ataupun memang dia udah berkecimpung di dunia sales tapi dia begitu-begitu aja, hanya sales, jualan juga pas-pasan dan nggak ada target. Ya khususnya sih selain target uang juga karir juga ya. Mungkin Bu Ana ada pesan atau saran-saran gimana sih? Apakah kalau cuman begitu-begitu aja mendingan cari pekerjaan baru aja atau gimana? Oh iya, jadi apa ya? Kalau saya dari dulu yang bikin saya sangat termotivasi ya, ketika saya nggak jualan tuh, saya nggak pernah malu sih Pak kalau di kantor. Saya malunya di rumah sih ya. Jadi ketika saya pulang, tapi saya nggak bisa membawa sesuatu untuk keluarga, untuk anak. Nah itu sih Pak yang memicu saya ya. Jadi saya harus jualan. Ya, yang memotivasi saya itu adalah keluarga sih nomor satu Pak pastinya. Gitu. Saya bercita-cita mau mengangkat derajat orang tua saya, terus mau membahagiakan orang-orang yang saya sayangi, seperti itu. Jadi pesan-pesannya jangan pernah menyerah buat teman-teman yang saat ini sedang berjuang, mungkin yang sedang berjuang. Kalau misalnya kita memang berniat baik, sesuatu hal pasti akan dilancarkan sih. Iya. Luar biasa nih. Resolusi atau ya masukan dari Bu Ana nih, seorang perempuan yang terjun di dunia sales mobil dan berhasil lah ya menjadi sekarang posisinya di sales head supervisor di Suzuki Armada Trada Depok ya. Jadi buat teman-teman jangan pantang menyerah, jangan menyerah teman-teman, yang terus berjuang jadi sales. Ayo, kesempatan untuk mencari uang, kesempatan berkarir ada di sini. Betul. Ya, gitu aja ya. Terima kasih Bu Ana atas sharingnya ya. Sama-sama. Semoga teman-teman sekalian ya terhibur lah dengan sharing-sharing ini ya. Kalau memang ada komentar, ada masukan, silakan isi di kolom komentar ya. Buat teman-teman bagaimana untuk menjadi seorang sales yang sukses, sales yang berhasil, ya berhasil di karir, berhasil di nyari uang juga ya.
semoga kita semua sukses lah ya di pekerjaan masing-masing, khususnya buat para sales tetap semangat, selalu berpikir positif dan selalu bekerja keras. Terima kasih.